rumah ya. Monggo kepada Ustadz Dudi Rosyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minna may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya ini ada anak-anak juga ya? Anak-anak saja atau Bapak Ibu? Coba. Halo? Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa. Saya. Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Baik, berarti ada Bapak Ibunya ya. Ya, ada Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas mengajar sesungguhnya melekat kepada orang tua. Sebagaimana Waalaikumsalam. Apa Bude? bersifat struktural itu begitu nampak pada ayat itu. Allah ummiyina. Allah lah yang telah mengutus kepada orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Seorang utusan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mensucikannya dan wa yuzakkihim, mensucikannya, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki peran, salah satunya adalah bagaimana memanusiakan manusia. Itu yang disebut dengan proses pendidikan. Tentunya ketika proses pendidikan itu ada di dalam rumah, maka itu menjadi kewajiban para orang tua. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi majusi, menjadi nasrani, ya, menjadi nasrani, ya, atau menjadi Yahudi, majusi, nasrani. Nah, kalau kita tangkap pada hadis ini, jadi kalau Allah menyatakan bahwa setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah, lantas dalam perkembangannya yang menjadikan seorang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu orang tuanya, itu maknanya adalah prosesnya ini diserahkan kepada orang tuanya. Jadi yang menentukan terhadap hasil dari proses pendidikan itu adalah orang tuanya. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pahami bersama bahwa pendidikan itu adalah
kewajiban yang melekat kepada kita sebagai orang tua. Itulah bagian tugas yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karenanya ketika seorang anak dikembalikan ya kepada kita untuk dididik ya, yang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Misalkan kalau sekarang karena kondisi pandemi tentunya semua proses belajar berada di rumah ya, dari daring. Maka kita harus menerima dengan senang hati begitu. Itu yang paling penting pertama kali, bagaimana orang tua bisa merasakan senang terlebih dahulu ketika proses pendidikan itu berada di dalam rumah. Karena ruang-ruang untuk memperoleh pahala dari apa yang kita lakukan dalam melakukan proses pendidikan itu semakin luas. Bukan sebaliknya, bukan justru merasakan betapa berat bebannya ketika anak dikembalikan kepada kita. Ya. Perasaan ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip agar keberlangsungan proses pendidikan yang kita lakukan di dalam rumah itu bisa berjalan dengan menyenangkan karena satu frekuensi antara anak dengan orang tua. Jadi harus kita pahami kalau ada anak yang begitu berat ya belajar di rumah ya, bisa jadi ya, bisa jadi beratnya anak belajar di rumah, malasnya anak begitu, itu bisa jadi karena tidak sama frekuensinya dengan orang tua. Ya, orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak untuk belajar mandiri, sementara dirinya sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disamakan terlebih dahulu frekuensi antara anak dengan orang tua. Jadi ketika anak belajar di rumah, orang tua harus merasakan senang bahwa ada peluang pahala yang lebih besar lagi yang bisa kita terima dari hari-hari biasanya. Ini mungkin karena keadaan ya, karena pandemi di mana proses penyebarannya itu sangat rentan ketika dilakukan proses pembelajaran secara offline, maka pemerintah memberikan kebijakan pembelajaran itu dilakukan di rumah. Nah, ini yang pertama, frekuensi yang harus disamakan antara anak dengan orang tua. Dan orang tua harus memahami betul bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pada dirinya, kan ada pada diri kita. Ya, kita paham betul bahwa perkembangan anak ke depan itu sangat ditentukan oleh diri kita. Ketika anak berada di sekolah, kita tidak bisa memantau perkembangan secara maksimal bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka ketika anak-anak belajar di rumah, kita justru bisa lebih melihat sesungguhnya perkembangan seperti apa yang diperoleh oleh anak-anak kita setelah kita titipkan pada jam-jam tertentu di setiap harinya itu kepada guru-guru anak-anak kita. Nah, dari situ Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih mengenali diri anak-anak kita. Makanya kita harus terima dengan lapang dada keberadaan anak-anak kita. Memang ada konsekuensi-konsekuensi yang lain ya, misalkan cost-nya menjadi lebih besar, yaitu sebagai sebuah konsekuensi ya, karena terkait dengan kuota, terkait dengan makan, tentunya akan lebih banyak keluarnya ketimbang ketika anak berada di sekolahan. Tetapi itu sebagai sebuah konsekuensi yang harus kita terima, dan insya Allah ketika kita memahami bahwa tugas kita itu mendidik anak, ya, maka akan banyak jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkah kita. Kemudian yang kedua, di samping frekuensi yang sama, saya kira yang harus dibangun di dalam proses pembelajaran di dalam rumah adalah kesepakatan dengan anak-anak kita, begitu ya. Kita bangun kontrak belajar lah istilahnya ya. Kontrak belajar dengan anak-anak kita, mana waktu-waktu yang memang kita sepakati itu waktu untuk belajar, dan mana waktu yang memang kita sepakati itu untuk aktivitas pribadi. Kita tidak boleh menghalangi anak-anak kita dengan kesukaannya, apalagi ketika mereka sekarang secara bebas diberikan handphone begitu ya, maka bisa jadi anak akan lebih tertarik dengan aktivitasnya sendiri ketimbang dengan aktivitas belajar. Sesungguhnya bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya di rumah,
sejauh mana partisipasi anak kita mengikuti pembelajaran daring ini. Itu sesungguhnya yang harus kita pantau begitu, karena bisa jadi tidak sedikit anak misalkan yang hanya absen lewat platformnya tertentu ya. Kalau di SMP, SMA, IP kan memakainya Moodle gitu ya. Mungkin hanya presensi saja, tapi proses belajar yang disampaikan oleh gurunya tidak didengarkan dan dia asik dengan aktivitas sendirinya. Karena dia menguasai medianya pada saat itu, menguasai alatnya. Nah, katanya, jadi dengan anak-anak kita kapan waktu untuk belajar dan kapan waktu untuk bermain. Kapan alat itu bisa digunakan untuk belajar dan kapan alat itu digunakan untuk bermain. Kesepakatan itu menjadi penting, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar anak merasa bahwa orang tua kita itu melatih tanggung jawab gitu ya, melatih tanggung jawab terhadap diri kita. Dan bagaimana mereka memiliki daya juang, bahwa mereka mereka memiliki daya juang untuk disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan, yang itu disepakati bersama. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dijalankan ketika jam 7 misalkan anak sudah harus berangkat sekolah, itu saya kira bisa tetap dijalankan ketika berada di rumah, agar ritmenya tidak berbeda. Dan ini sudah 6 bulan ya, hampir 6 bulan saya kira. Ya, yang kita khawatirkan justru ketika besok offline, karena ritme belajarnya berbeda, justru penyesuaiannya di sekolah itu menjadi sangat berat. Maka bagaimana ritme yang dulu ada di sekolah itu tetap dijalankan. Setidaknya dari jam 7 sampai dengan jam 12, kemudian itu menjadi waktu yang disepakati bahwa itu adalah waktu belajar. Banyak kendala, saya sebagai guru juga yang bisa merasakan betul, karena guru pun sesungguhnya lebih berat online ketimbang offline, kan begitu ya. Mempersiapkan prosesnya yang berat. Tapi pada saat pelaksanaannya kan guru hanya tinggal memantau saja. Tapi proses untuk membuatnya itu pekerjaan yang sangat berat. Tapi saya kira berat dan tidak berat itu karena kita belum terbiasa. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang pembelajaran itu justru lebih banyak online ya. Ya, di era 4.0 itu kan di mana tidak ada batas-batas negara begitu ya, sehingga orang bisa belajar di mana saja, tidak harus dengan guru. Dan guru yang tidak bisa mengembangkan kompetensinya bisa jadi suatu saat tidak diminati oleh anak-anak kita, karena informasinya justru lebih banyak anak-anak kita melalui media yang sudah sangat terbuka. Nah, ini sesungguhnya belajar bersama antara anak, guru, dan orang tua, bagaimana menghantarkan anak-anak kita sesuai dengan dunianya yang mereka alami saat sekarang ini. Ya, kalau dunianya adalah dunia internet, ya memang kita semuanya harus mampu setidaknya ya menguasai media itu, sehingga kita dengan anak-anak kita itu bisa menjadi bekerja sama dalam bekerja sama di dalam mengembangkan diri masing-masing, baik orang tua maupun anak, di sisi kemampuan teknologi IT. Justru orang tua saya kira banyak belajar kepada anak-anak, karena anak-anak kita sekarang itu justru lebih cepat ketika belajar media, ketika belajar internet, ketimbang orang-orang yang sudah tua begitu ya. Orang yang sudah tua itu agak lambat, juga malas kalau itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan, biasanya seperti itu. Nah, maka sepakati waktu belajar dengan anak-anak kita agar ritme belajar anak-anak kita itu tidak berubah. Kalaupun ada keluhan-keluhan, itu sesuatu yang wajar tadi, karena kita memang belum terbiasa. Ya, belajar online ini kan kendalanya banyak ya. Mungkin jaringannya yang tidak stabil, begitu ya. Ya, mungkin kontennya yang membosankan karena memang tidak siap begitu ya. Karena guru pun ketika pakai video, dia harus belajar editing video. Kemudian ketika di-upload, belum tentu langsung bisa jadi, begitu ya. Kalau pakai model, misalkan video dimasukkan ke model tidak bisa, karena video terlalu besar. Maka video harus di-link-kan lewat YouTube.
Ketika dimasukkan ke YouTube, anaknya protes. Masa pembelajaran semuanya memakai YouTube yang menghabiskan kuota. Ketika habis kuota, bisa jadi orang tuanya yang mengeluh, ya, kenapa kuotanya begitu besar. Jadi memang banyak kendala yang dihadapi, karena memang Indonesia mungkin belum siap begitu ya untuk bagaimana mempersiapkan generasi-generasi itu siap dengan teknologi ke depan begitu ya. Kalau ada penelitian itu kan di ASEAN saja Indonesia nomor berapa begitu ya. Kita masih kalah sama Singapura, kalah sama negara-negara yang dulu sesungguhnya berada di bawah Indonesia. Sama Vietnam saja kita kalah. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi keluhan dari anak itu sesuatu yang wajar. Ya justru kita harus pahamkan kepada mereka dan itu menjadi tantangan kita semua. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama adalah samakan frekuensi antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah kita buat kontrak belajar pada waktu-waktu yang kita tetapkan. Ya, ada beberapa godaan saya kira ketika anak belajar di rumah. Yaitu satu televisi, yang kedua konten-konten internet yang harus diawasi oleh orang tua. Kalau tidak ya karena bebas ya, mau fotografi atau mau apa sajalah bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira agar bagaimana kita bisa berhasil dalam menumbuhkan proses belajar di rumah bagi anak kita, kita harus bisa terus memotivasi anak-anak kita. Terus kita motivasi, mungkin bisa kita berikan tempelan-tempelan di tempat-tempat belajar anak kita, atau di tempat tidur anak-anak kita dengan tulisan-tulisan yang memotivasi, atau mungkin dengan ucapan-ucapan, walaupun sepertinya itu say hello, tetapi bisa jadi itu akan menumbuhkan motivasi bagi anak-anak kita. Misalkan pada saat jam 7, kita mengatakan kepada anak kita, selamat belajar anak-anakku, semangat pagi semuanya, yuk kita siap dengan agenda kita masing-masing, misalkan begitu. Jadi ucapan-ucapan yang seperti itu menjadi energi bagi anak-anak kita. Minimal anak-anak kita merasakan bahwa betapa orang tuanya punya perhatian terhadap aktivitas dia, begitu ya. Nah itu saya kira bisa dilakukan oleh kita semuanya. Dan makna bahwa kita harus mendampingi anak-anak belajar itu tidak sepanjang jam pelajaran kita mendampingi anak-anak kita atau kita mengajari anak-anak kita. Karena bisa jadi kita pun tidak mampu menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang sedang dipelajari oleh anak-anak kita, begitu ya. Karena mungkin bidang yang berbeda atau sudah lupa lah begitu dengan pelajaran-pelajaran masa-masa SMP, masa-masa SMA begitu. Tetapi motivasi itu justru menjadi energi bagi anak-anak kita. Ini bertanya misalkan, sedang belajar apa sekarang, nak? Oh, saya sedang belajar matematika. Oh, saya sedang belajar. Nah, ketika kita bertanya saja itu sebagai wujud perhatian kita kepada anak-anak kita yang akan memberikan energi kebahagiaan kepada anak-anak kita. Maka dalam jam-jam yang sudah disepakati itu mereka bisa jadi akan selalu merindukan kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin kita bisa mencari kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi ya di berbagai media, mau di buku atau di internet, yang itu sebagai modal bagi kita untuk bisa kita sampaikan kepada anak. Juga misalkan kita siapkan amunisinya ya. Pada saat jam-jam belajar itu kita siapkan amunisinya. Misalkan makanan kan gitu ya. Yang namanya anak-anak kalau ketika dia ada di rumah kan belajar sebentar lapar misalkan begitu. Minuman. Ya itu sebagai wujud perhatian kita, pendampingan kita terhadap proses belajar anak-anak kita. Jadi tidak hanya cuek begitu saja ya. Ibu bapak melakukan aktivitas yang lain sementara anaknya belajar sendiri misalnya. Nah ini yang saya kira yang menjadikan semangat anak kita, daya juang anak kita menjadi lemah ketika belajar di rumah. Padahal kita tidak bisa menentukan. menentukan sekarang belajar di rumah masih seberapa lama.
Nah itu yang ketiga. Jadi saya kira Bapak Ibu kita semuanya bagaimana rajin-rajin memberikan motivasi. Bahkan ketika selesai belajar kita mungkin bisa apa namanya, bertanya kepada anak-anak kita bagaimana belajar tadi, kendala-kendalanya apa. Kalau kendala-kendalanya terkait dengan fasilitas, ya bagaimana orang tua bisa memenuhinya semampu orang tua. Kalau kaitannya dengan problem-problem anak tidak mampu, tidak bisa, begitu, ya, komunikasikanlah oleh orang tua. Karena mungkin anak-anak berat ya, atau malu, atau takut kepada gurunya. Orang tua bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sarana. Ini anak saya kok merasa berat. Paham pelajaran ini, sampaikan WA kepada gurunya yang insya Allah gurunya paham sehingga dia bisa membuat strategi yang baru ya bagaimana untuk memahamkan kembali. Ya. Sejak belajar di rumah tidak paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dalam masa waktu yang ya katakan sekarang sudah setengah semester kan gitu ya. Tidak paham dari awal sampai dengan akhir. Apalagi tragisnya ada anak yang tidak pernah mengikuti pelajaran dan orang tuanya juga tidak pernah konfirmasi. Orang tua tidak pernah konfirmasi mungkin karena tidak pernah tahu kalau anaknya ini masuk atau tidak begitu. Karena kelihatannya kok pegang HP terus begitu. Padahal pegang HP-nya untuk aktivitas dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi menjadi penting kita untuk menyiapkan berbagai hal yang kira-kira akan memberikan kesan kepada anak-anak kita bahwa kita punya perhatian yang besar. Jadi itu kalau kaitannya dengan kesulitan pelajarannya. Atau misalkan Bapak Ibu punya teman yang bidangnya sama dengan problem yang dihadapi oleh anaknya, misalkan kesulitan fisika, ya bisa disampaikan soalnya, kemudian bisa bertanya, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Itu bagian dari kita ikut serta membantu bagaimana anak itu jadi merasakan asik betul belajar di rumah. Gitu. Karena problem-problem yang dihadapinya ternyata juga bisa diselesaikan. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama samakan frekuensi kita dengan anak-anak kita. Yang kedua bangun kontrak belajar. Ya. Kemudian yang ketiga berikan motivasi kepada anak-anak kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, jangan lupa kita untuk selalu memberikan sentuhan-sentuhan spiritualitas kepada anak-anak kita. Berikan sentuhan-sentuhan itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa jadi dalam bentuk mengajak anak kita bersama-sama melakukan. Misalkan kita ajak anak kita untuk melakukan sholat duha. Kita ajak anak kita untuk tilawah bersama. Kita ajak anak kita untuk melakukan sholat jamaah. Itu adalah sentuhan spiritual yang akan semakin menguatkan. Karena keberhasilan anak, ini sebuah disertasi, penelitiannya di pondok-pondok pesantren se-Jawa. Jadi ada teori yang menyatakan keberhasilan seorang santri di pesantren itu ternyata ditentukan oleh sejauh mana kelekatan santri itu dengan musyrifnya, dengan pendampingnya, dengan gurunya. Nah dalam konteks rumah berarti keberhasilan belajar anak kita itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kelekatan orang tua dengan anaknya. Maka sentuhan-sentuhan spiritual itu adalah bagian mendekatkan hati kita dengan hati anak-anak kita. Apalagi anak-anak 24 jam sekarang ini berada di rumah terus begitu ya. Yang kadang-kadang mungkin bagi para ibu itu membuat kesel begitu ya. Membuat kesel, kadang-kadang bangun susah misalkan.
atau bangun kesiangan begitu ya. Pada jamnya belajar ya, ketika diingatkan mungkin dia akan apa namanya ya akan menyampaikan dengan ya yang kurang simpati. Sudah Bu, aku kan ini online, aku tinggal masuk aja misalkan gitu ya. Terus dia melakukan aktivitas yang lain. Jadi saya kira itu harus didekatkan sisi-sisi spiritualitas. Jadi bagaimana kita menyatukan, menautkan hati anak-anak kita itu dengan diri kita melalui berbagai macam ibadah yang kita bangun di dalam rumah tangga kita. Misalkan kita bisa sih membuat target-target ya. Misalkan yuk kita tilawah sehari berapa lembar ya, atau pada jam tertentu kita gunakan untuk tilawah bersama berapa lembar. Misalkan sehabis maghrib yang saya kira orang tua ada di rumah gitu ya, itu bisa kita bangun. Jadi ini sesungguhnya untuk menyatukan hati, takliful qulub. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah mengatakan wa yuzakkihim, mensucikan itu kan maknanya mensucikan jiwa. Artinya bagaimana hati anak-anak kita itu menyatu gitu ya. Menyatu sehati dengan kita, bahwa kita ini sebagai hamba yang punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa aktivitas yang semestinya bisa kita lakukan bersama sehingga pembelajaran di dalam rumah itu menjadi pembelajaran yang mengasihkan. Dan setiap kita mestinya juga harus bisa memahami karakteristik anak-anak kita. Karena walaupun mereka keturunan kita bisa melihat bahwa karakter anak-anak kita pun bisa jadi berbeda-beda antara anak laki-laki dengan perempuan, ya, antara kakak dengan adik. Bahkan cara-cara pendekatan kita pun kita harus pahami, kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita semua. Karena tidak mudah. Misalkan kalau anak pertama itu lebih bertanggung jawab, lebih mudah diarahkan, tapi anak kedua itu sangat celelean, misalkan gitu ya, susah sekali. Lebih banyak ketika dinasehati lebih banyak melawan ya, ngeyel lah begitu ya. Sementara anak yang perempuan yang kita harapkan bisa membantu ibu begitu kok kayaknya malas banget dan nah ini harus kita pahami karakter anak kita masing-masing sehingga bisa kita sesuaikan bersama. Yakinlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban itu kan dalam tempo 23 tahun. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya itu secara manusiawi, itu karena memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik kita semuanya bahwa di dalam melakukan apapun, ya, maka proses yang kita lakukan untuk tetap mengikatkan bahwa itu dalam rangka dakwah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus terus dibangun. Jadi keberhasilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan saja karena sahabatnya hebat-hebat perangnya misalkan. Ya, karena sahabatnya pintar-pintar, bukan hanya itu, tetapi prosesnya proses manusia. Di masa Rasulullah artinya yang ngeyel juga ya ada sebenarnya. Di masa Rasulullah yang malas juga ya ada. Di masa Rasulullah yang keras juga ada. Jadi tipe-tipe yang ada di masa perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita temukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan mungkin juga itu ada dalam lingkup keluarga kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berhasil menyatukan hati mereka sehingga dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan masa itu disebut sebagai khair ummah ya, hanya dalam tempo 23 tahun. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan proses bagaimana selalu mengikatkan diri kita kepada nilai-nilai ketuhanan yang kita bangun dalam kehidupan rumah tangga. Itu menjadi sesuatu yang sangat
penting, sesuatu yang sangat prinsip. Ya kenali, Rasulullah tentunya caranya berbeda ketika menghadapi Umar dan Utsman. Utsman seorang yang sangat pemalu, terlihat betisnya saja kan beliau malu. Sehingga cara komunikasi Rasulullah dengan Utsman, cara perlakuan Rasulullah kepada Utsman, dengan cara komunikasi Rasulullah kepada Umar, tentunya saya kira berbeda. Begitulah kita bagaimana harus mengenal anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tetap berada nyaman dalam hidup kita. Karena bisa jadi malasnya anak kita belajar, ya, atau banyak ulahnya anak kita di dalam rumah, itu bisa jadi karena kita belum berhasil dalam membangun bi'ah, membangun lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita dalam kehidupan keluarga. Tapi kalau kita berhasil membangun itu semuanya, ya dengan tadi, dengan menyamakan frekuensinya, dengan membuat kesepakatan ya, kontrak belajar atau kontrak apa saja begitu. Kemudian dengan menyatukan hati kita, saling memotivasi, itu saya kira insya Allah bahwa anak kita akan tumbuh kembang dalam suasana yang sangat mengasihkan karena mereka merasa bahwa saya berada pada lingkungan yang sangat mendukung ya, untuk bisa lebih bisa berpikir. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sinyal-sinyal itu yang harus kita tangkap dari ayat yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata kan begitu. Jadi ada nilai-nilai ilahiyah Al-Qur'an yang selalu dimunculkan dalam kehidupan keluarga. Kemudian sikap-sikap yang bijak karena kita mengenal karakteristik masing-masing, itu yang harus kita munculkan yang akan menghasilkan proses pendidikan yang kita lakukan di dalam. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan, ya tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Dudi ya, yang telah menyampaikan materi mengenai cara-cara atau tips-tips agar tetap asyik dan bermanfaat ketika di rumah. Jadi materi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa belajar di rumah itu menjadikan orang tua lebih mengenal perkembangan anak di bidang akademiknya. Kemudian belajar di rumah itu pun juga dapat membangun kontak belajar dengan anak dengan cara mengelola waktunya, kemudian memantau kegiatan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian orang tua itu juga bisa memantau kapan untuk belajar, kapan untuk beristirahat, kapan untuk bermain. Jadi karena di rumah itu banyak godaan, ketika anak sekolah di rumah itu karena banyak godaan, maka orang tua perlu untuk memantau anaknya dan membuat schedule atau ritme yang ada di sekolah itu diterapkan di dalam rumah gitu, tetapi dengan cara yang santai atau lebih asik. Jadi terus orang tua baik orang tua maupun guru itu terus memotivasi anak untuk semangat belajar. Jadi mari sama-sama guru, wali murid, kemudian siswa itu bersama saling mawas diri untuk memajukan pendidikan di Indonesia.